Bersama aku Yeay, Austin dan Farel. yes, gimana Wow. nih kabarnya teman-teman semua Yudhar Yudha semoga sehat-sehat ya. Ya, harusnya sih luar biasa ya. Luar biasa ya dengan Tapi jangan template, jangan seperti biasa, jangan template. oh ya mungkin Nggak boleh. apa? Lu lagi stres gitu nggak apa-apa loh guys. Kalau teman-teman mau ngobrol atau mau bercerita kayak gitu. Apalagi Iya, ini cuacanya lagi wah lagi kurang baik ya. yang penting jujur aja sama apa yang lagi kita rasain gitu. Itu itu Waduh. gimana mungkin hatinya lagi ada struggle apa. Nah, itu kan. Oh, Betul banget. karena itu tuh bisa mempengaruhi waktu kita melakukan keseharian kita ya. Betul. Ya, nggak cuma keseharian kita doang, tapi juga waktu kita pelayanan juga. Betul. Jadi kalau misal hatinya lagi gimana-gimana itu ternyata berpengaruh pada pelayanan ya. Iya, Ya. ada tuh yang kemarin aku sempet cerita itu kan, lagi ada masalah, Oh ya terus ya. tiba-tiba, kak aku mau, kak aku mau off dulu deh pelayanan gitu kan, ya nggak boleh dong gitu. Oh ya betul. Atau kemarin aku juga cerita kayak, aduh sakit hati nih Iya, sama orang. iya. Ya By the way, gitu. suaraku kencengan nggak sih? Enggak, Nggak ya, aman, aman, aman ya, aman, aman ya, oke. aman. Wait. Oh, aku tekan. Enggak, aman. Aduh gimana sih ini? Oke, Oke, kita lagi ngobrolin tentang hati-hati nih. heart Hati-hati soal heart ngomongin issue, hati ya, betul. heart Heart issue, issue nih sangat sering dialami oleh anak-anak muda biasanya. ya. Kan karena kadang apa ya insecure lah, sakit hati, beban berat, berpikiran, nah macam-macam lah pokoknya. Apa tuh? Contohnya apa tuh? Biasanya sih insecure pernah ya kayak Ya, misalnya lihat, aduh temenku keren banget nyanyinya nanti ya kalau aku ya itulah iya. pokoknya gitu. Oh iya, sering membanding-bandingkan. Banding-bandingkan bener atau kayak eh Apa? aku kan ini ya, aku tuh tugas pertama semua orang tuh harus lihat kalau aku Wes, kayak gitu lah ya biasanya. biasa. Ya, Cari kepuasan diri sendiri. cuman, nah, biar nanti semakin seru ya, biar kita nggak ngobrol berdua terus nih. Yoi. Kita nggak berdua doang. Jadi kita Wes. lagi bersama Pastor Samuel Anton. Yeay. Wey, halo Farel Oh, Hestin. hai, Waduh, gimana nih Pastor kabarnya? kabar baik, excited. By the way, kemarin gimana yang UF Go, Pastor? Di Iya, Lampung. iya. Sebenarnya nggak cuma di Lampung, kemarin di Lampung, puji Tuhan, Oh. itu diikuti 31 sinode dan Wah, 9 gereja. Jadi wah, powerful sekali. Kita juga bersyukur karena sudah lama Lampung nggak mengadakan acara interdenominasi yang bersama-sama gitu. Dan waktu itu mereka bilang udah hampir 19 tahun loh kita nggak seperti ini gitu. Dan puji Tuhan, wah. Lama juga ya. para senior leaders diperlengkapi dan yang malamnya di Next Gen semua ya, usia-usia Next Gen gitu kumpul dan mengalami personal Hmm. encounter. Dan terus Wah. lanjut ke Rabu kemarin di Oh lapangan wow. Pancasila OKSW. Oh, wow, keren. Iya. Iya tuh postingan Pastor. Iya, di Disnatalis Lagi. UKSW, tapi kita juga sama-sama punya visi yang sama, yaitu memperlengkapi generasi supaya gereja nggak menua ya. Wah, puji Tuhan, rektornya luar Wah. biasa UKSW. Kita diberikan Oh. kesempatan, dan akhirnya siang harinya diadakan di Balarium Utama UKSW itu para pastors leaders, Hmm. 300 hamba Tuhan. Kita ngobrol sama Siti Muhyiddin juga ya, Wah, itu sama Siti Muhyiddin. idolnya. Betul. Ya kita ngobrol bareng, heart to heart, dan aduh, daging semua deh apa yang dibicarain Pastor Sidney ini, luar biasa. Dan malamnya kita worship Wow. night. Dan itu biasanya lapangan Pancasila itu kan dipakai hanya untuk, kalau kegiatan Kristiani biasanya dipakai untuk Natal sama Paskah doang kan. Ya, Nah ya, kali ya. Hmm. ini benar-benar yang malam gebiar sabda dan seni, dan mereka worship di Wow. lapangan Pancasila itu di weekdays itu, waduh indah banget sih. Powerful. Seru banget. Wah. Seru banget. Iya, pengen ikut ya. Aduh, ya Jalan. lanjutannya besok di Semarang lah ya. Ya, Oh Anak iya, worship iya, iya. Ojek ya. Oke, Pastor ini ngomongin tentang hati tadi Pastor juga ngomong heart to heart, terus. Itu juga Wis. termasuk dalam obrolan kita pada hari ini ya, Pastor ya. Yes, betul. Langsung saja mungkin eh kita kan mungkin teman-teman yang umur-umurnya lagi remaja, lagi mau memasuki pelayanan-pelayanan gitu kan, Pastor. Pasti ada ya anak-anak muda, teman-teman yang masih muda mau memasuki pelayanan-pelayanan. Tapi insecure gitu, kayak aduh nggak pede Ya. atau bahkan kayak
aduh malu nih sama yang udah senior mereka hebat-hebat, aku mah Iya. apa relemahan roti kayak gitu-gitu. Jadi malah membuat kecil hati dan bahkan nggak jadi pelayanan kayak Iya, gitu, iya, Pastor. Iya, Tuh iya, gimana iya, menurut iya. Pastor nih? Aduh, asik banget pertanyaannya. Apalagi ya, apalagi di zaman sosial media sekarang ya, Gen Z, iya, betul. Alpha gitu kan. Agak beda sih sama zaman saya, nggak terlalu yang gimana comparisonnya. Tapi saya ngalami sendiri loh. Hmm, Saya punya keponakan, cantik gitu. Saya Hmm, ajak foto kan gitu. Ya foto, ya foto. Nanti nanti uncle upload gitu kan. Dan hmm. bener kita foto, cute banget. Terus saya upload. Setelah itu tiba-tiba dia nyamperin saya. Dia nyamperin saya terus dia bilang, Uncle mau lihat doang hasilnya gitu. Terus ya. saya Iya, iya. liatin, ini, cantik kok. Enggak, yang like banyak enggak gitu. Oh, Aduh. oh, Oh, iya, iya, iya. kaget saya. Saya pikir cuma mau lihat hasil fotonya gitu kan, tapi dia bilang yang like banyak enggak? Yang like si Instagram gitu maksudnya. Saya Iya, iya, kaget iya. lah bilang, loh kalau yang like banyak kenapa? Kalau yang like sedikit kenapa? Gitu. Mm-mm. Hmm. Dan kalau yang like sedikit sedih dia bilang gitu. Oh, Hmm. itu anak alfa loh, anak 5 tahun gitu loh maksudnya. Iya, iya, iya. Oh, Apalagi Gen Z gitu ya. Jadi iya, nggak iya. heran ya isu insecurity ini kenceng banget sih Ya. dimanapun di dalam Mm-mm. aspek kehidupan apapun gitu. Jadi satu hal sih saya ingin mengencourage generasi bahwa teman-teman sadari bahwa sejatinya hidup ini itu bukan tentang membanding-bandingkan. Oke. Tapi hidup ini Ya. tentang menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, apapun itu, di track kita masing-masing, di lintasan kita masing-masing. Mm. Ya. Gitu. Jadi itu Wow. penting. Kalau kita nggak dasarnya itu dulu, pasti hidup kita akan capek membanding-bandingkan. Padahal tuh Yes. saya Betul. lagi nggak memotivasi teman-teman, tapi firman Tuhan loh yang berkata itu di Galatia 4 ayat Galatia 6 ayat keempat. Itu terjemahan BMK tuh mengatakan gini, setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau Wow. baik dia boleh merasa bangga atas hal itu, tapi Hmm. tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Loh, Hmm. firman Tuhan loh yang ngomong loh, Ya, bukan ya, cuma ya. Wow. motivasi-motivasi gitu, enggak. Firman Mm-mm. Ya, ya, Tuhan ya, ya. nggak usah membandingkan diri apa yang dengan dilakukan oleh orang lain karena memang ya saya ngerasain secara pribadi ya dulu saya orangnya suka compare sama orang lain gitu jadi Hmm. orang lain atau berlari di lintasan orang lain itu pertandingan yang nggak akan pernah bisa kita menangkan percayalah Ya, ya. mentoknya kita jadi KW aja deh gitu ya Hmm. mirip-miripnya tuh jadi KW gitu saya ngalami secara pribadi soalnya saya pernah insecure banget saya Ya. tuh nggak tahu ya teman-teman ngerasa suara saya itu gimana maksudnya kalau saya ngomong gitu saya itu bukan revivalist yang khotbahnya kayak siapa ya yang kayak Stephen Furtick gitu wah Wah. saya tuh nggak bisa gitu saya tuh kalau 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 khotbah itu ya kalau ngomong ya begini gitu Hmm. saya tuh pernah insecure banget dan saya bilang wah kayak ini nih saya nggak ada tipe tipe KKR gitu tipe revivalist Ya, gitu ya. saya mau Hmm. khotbah kayak revivalist lah gitu kan Hmm. akhirnya saya pernah coba di gereja benar-benar saya persiapan gimana cara khotbah kayak Stephen Furtick bayangin. Teman-teman tahu ya Stephen Furtick ya, Ya, yang ya. Tahu, Elevation. tahu, tahu. Ya, ya. Bener, saya khotbah kayak mereka, sama kayak Stephen Furtick. Waktu itu saya persiapan banget, eksegesis, terus cara ngomongnya di depan Hmm. kaca gitu kan. Saya Ya, Hmm. ya. ngomong kayak Stephen Furtick gitu. Wah, saya kayaknya udah all out gitu. Selesai itu kan saya puaskan. Wah, akhirnya ini loh pengkhotbah yang dahsyat kayak gini nih gitu kan. Hmm. Hmm. Lalu saya turun ke mimbar. Kalau di gereja saya sih biasanya setelah ibadah jabatan tangan dengan jemaat gitu kan. Tiba-tiba Hmm. jemaat tuh nyalamin saya sambil bilang gini, Pastor Anton, maaf kok hari ini marah-marah kenapa ya? Waduh. Loh, kaget saya. Habis itu dia bilang lagi ada seorang lagi yang peluk saya. Dia bilang gini, bro, karena itu seusia sama saya. Oh, Hmm. iya. "I'm biasa aja lagi kenapa sih? Dia bilang gitu. Dan yang Oh. terakhir ada yang nyamperin saya lagi dan bilang gini, Pastor Anton, saya tuh rindu Pastor Anton tuh kayak khotbah yang biasa itu loh. Teduh gitu di hati. Hari puring-puringan gitu. Capek. Ya, nah di situ saya bilang, oh iya iya, saya memang nggak bisa jadi Stephen Furtick, saya nggak bisa jadi orang Ya, ya, ya. lain gitu. Mm-mm. Ternyata yang saya pikir yang khotbah yang powerful tuh kayak gini, ternyata nggak juga gitu. Hmm. Dan Hmm. Mm-mm. endingnya waktu itu kan saya sampai pulang rumah itu saya diem, saya bilang Tuhan, gimana ya Tuhan? Kok aku beda ya? Kok aku beda dengan yang lain gitu? Kalau Mm-mm. ngomong kalem gitu. Tiba-tiba ada satu suara di hati saya percaya ini Roh Kudus.
Suara itu berbicara lembut dan berkata gini, kamu tahu kenapa kamu beda dengan yang lain? Karena aku mau pakai kamu dengan cara yang beda. Wah. Aduh, wah itu kaget saya. Dia bilang, suara itu lembut di hati saya berkata, kamu mungkin nggak seperti revivalist yang berkobar-kobar, Ya, tapi ya. karya lagumu akan bikin revival di hati orang-orang. Wah. Itu saya diingatkan, oh iya lagu-lagu yang ditulis tak terbatas, cinta di hatiku dan banyak hal. Saya sadar, oh iya ya, saya ini memang nggak boleh insecure. Karena ternyata calling Tuhan itu beda, tiap kita itu beda, unik. Ya, Bahkan ya. saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan berkata gini, Rick Warren kalau nggak salah, Hmm. setiap kali kamu insecure dan terus membandingkan dirimu dengan yang lain, itu sebenarnya kamu lagi menolak keunikanmu dan kamu juga sedang mengkritik rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tuh salah, rencana dalam hidupku tuh salah. Yang benar tuh harusnya kayak Stephen Furtick tuh gitu. Nah, padahal Wah. enggak. Tentunya rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dan Dia Ya. memanggil kita dengan cara yang beda. Actually Amin. simpel aja. Kenapa kamu beda? Karena Tuhan mau pakai kamu dengan cara yang beda. Jadi jangan insecure. Wah, Wah. insecure tuh sering ya dialami untuk anak muda ya. Iya, Aku betul. juga pernah insecure kok, Pastor. Karena apa tuh? Ya karena mungkin Enggak, gini. Aku mungkin mau menanyakannya dua hal ya. Maksudnya kamu insecure di perihal oke. yang duniawi, Hmm, ya, yang kehidupanmu sehari-hari, hmm, sama yang di pelayanan tuh apa sih gitu. oke. Aku pengen tanya itu. Oke, boleh. Kalau misal Kita mengulik Hastin ya hari ini ya, Master ya. Asik. I like that. I like that. Iya, aku jadi takut sebenarnya ya. Oke, kalau ngomongin insecure di hari-hari biasa sih apa ya? Mungkin lebih ke ini untuk pengalaman teman-teman aja ya. Jadi emang dulu nih, aduh ini agak dalam sih. Wes. Asik. Pokoknya Wih, dulu tuh asik aku nih. pernah itu loh pesta. Jadi aku pernah mengalami kecelakaan dan Ya, ya, kayak ya. gitu. Nah, habis itu karena kecelakaan itu tuh membuat aku beneran jadi kayak insecure, kayak nggak pede sama sama diriku sendiri gitu. Karena harus kehilangan apa bagian tubuh lah pokoknya kayak gitu. I see. Yang nah jadi kayak kalau kemana-mana tuh jadi insecure. Ditambah lagi udah sebenarnya setelah kejadian itu tuh berusaha untuk oke aku kuat, aku pokoknya tetap seperti ini, baik tetap cantik lah dan segala macam kayak gitu. Itu sebenarnya juga nggak gampang kan. Ya. Nah tapi malah tiba-tiba dihancurkan dengan seseorang gitu. Itu waduh semakin kayak Oh. wah gimana sih ya sempat sempat nggak marah sih sama Tuhan, cuman yang kayak sedih gitu loh sampai Ya, cerita ya, ke ya. Tuhan kayak ya ampun Tuhan aku sudah berusaha berusaha banget nih untuk membangkitkan diriku malah dihancurkan oleh orang ini kayak gitu. Oke, Nah, oke, oke. dan bahkan By the way, tapi kan kalau orang yang nggak tahu, sebelumnya nggak kelihatan kan, Ting? oh iya sebenarnya nggak kelihatan sih. Nah, Tapi kan dulu kelihatan buat banget. yang tahu. Enggak, dulu memang sebelumnya kelihatan banget Oh, oke. ada sebelum aku pakai kayak gitu. Sempat Ya, agak lama gitu. ya, Nah, ya. habis itu ya itu insecure. Jadi orang jadi kayak nggak percaya diri lah Sampai kayak sekarang. sampai sekarang enggak sih. Sekarang Enggak, enggak ya? sekarang enggak. Oke. Kayak dulu ya udah parah sih dulu lebih parah karena kayak itu Hmm. ternyata aku segininya banget ya kayak nggak bakal ada orang yang suka sama aku deh. Terus habis itu ngeliat-liat kayak di sosial media dulu orang-orang ini cantik-cantik Ya. ya tubuhnya Ya, ya. sempurna aku tuh apalah kayak gitu Pesar dan Oh. ya gitu deh sampai Hmm. tapi akhirnya ya didukung juga sama teman-teman didukung juga sama sama teman-teman gitu. Asik. Tapi sebelumnya memang didukung dengan teman-teman kayak gue nggak mau gak usah insecure kayak kita masih mau teman sama kamu kok kamu tuh cantik apa adanya bla 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 bla, kayak gitu dan ya akhirnya tetap ya itu sih tetap berusaha untuk bersyukur juga ternyata ya Tuhan nggak yang apa ya membiarkan aku untuk sedih terus membiarkan aku untuk merasa tidak berdaya kayak gitu-gitu Ya. pokoknya eh, kayak aku tiba-tiba seliuran gitu lagu apa ya yang mau yang ada lirik yang kayak harga di matamu kayak gitu-gitu deh pokoknya itu tuh Ah, keseliuran terus aku kayak oh jadi kayak sebenarnya hal sepele tapi itu membuat aku tersentuh gitu loh kayak Tuhan mungkin ngasih taunya seperti lewat kayak gini itu sih yang hari-hari biasa Hmm. kalau dari pelayanan sih lumayan sering ya Oh iya. lumayan sering Oh, aku malah nggak tahu loh. ya nggak lumayan sering Serius, serius. kayak pernah aja gitu ya kan Hmm. pelayanan yang lebih itu tuh di pemimpin di itu apa di pujian praise and worship Praise and worship. ya itu Oke. lebih sering mengalami insecure sih karena ya itu mungkin ya karena ada senior bahkan yang bukan yang senior misalnya yang baru-baru juga kayak aduh bagus banget suaranya jadi kayak insecure jadi Ya.
ya nggak banding-bandingin tapi insecure juga kayak nggak pede lah pokoknya sama diri sendiri kayak gitu. Tapi ya eh aku berusaha untuk kayak yaudahlah biarin aja kayak gitu. Yaudahlah kan aku diciptakan Tuhan seperti ini gitu. Nggak mungkin Tuhan ngasihnya jelek-jelek terus kayak gitu. Ya memang nggak mungkin ngasih jelek sih. Iyalah. Nggak Ya. jelek sih. Tangan Tuhan tuh Yang selalu yang terbaik terbaik. selalu. Jadi kayak ya udah terus ya udah akhirnya kayak ngelihat orang yang mungkin suaranya bagus kayak oh ya udahlah puji Tuhan ada yang ada baru ada yang lebih dari mungkin ada yang lain bukan lebih sebenarnya kayak ada yang lain daripada aku mungkin yang jadi biar nggak bosan usah aku terus kayak gitu-gitu Ya. ya kayak gitu sih Wow. insecure insecure di hidup di pelayanan dan di hari-hari biasa Wah. gitu kamu Oke. cerita gantian kamu Aku nggak insecure Aku Asik. insecure. Kalau aku insecure tuh, aku jarang banget insecure sebenarnya. Ih, keren. Aku tuh orangnya pede tapi ya untungnya nggak kepedean. Oh iya ya, nggak kebutuhan ya. Pede tapi nggak kepedean Iya untungnya. iya. Jadi kayak masih tahu batasan gitu. Tapi Mm-mm. kalau mungkin membanding-bandingkan ya pernah juga ya. Tapi nggak yang sampai jadi beban pikiran banget sih. Oke oke Mungkin lebih kayak membandingkan kok nggak hal yang mungkin nggak terlalu krusial buat aku. oke. Contohnya kayak enak ya kalau misal punya adik ya. Aku Oh kan anak tunggal, oke oke. aku kan anak tunggal ya, gitu. Mm-mm. Kayaknya I enak ya see, kalau ya. punya adik, gitu kan. Kayaknya enak kalau punya saudara. Aku tuh dari dulu pengen punya kakak kan, gitu. Mm-mm. Hmm. Gitu. Jadi kalau makanya aku lebih bisa ngobrol nyambung tuh sama yang lebih tua biasanya Oh gitu. daripada Oke sama oke. yang bawah-bawahku. Nyambung kok Wah. tapi. Iya Oh kan? iya. Bener dia kalau Enggak, buat soalnya aku nyambung sih kadang. chemistry-nya udah Oh terbentuk iya iya dulu, jadi. gitu. Udah lama sih kita temenan jadi Iya. nggak mungkin. Tapi Pastor, Yes. ngomong tentang pelayanan-pelayanan nih ya kan. Hmm. Tadi udah sempat disinggung juga bahwa terkadang pelayanan tuh juga ada anak-anak muda yang mencari validasi, Betul. yang cari apa ya, cari muka, cari ketenaran gitu. Jujur, yang menurutku agak susah itu malah jadi pelayan mimbar kayak kita-kita ini. Kita ini tuh bener-bener batasnya tuh tipis banget dari Hmm. memegahkan diri sendiri sama memuliakan Tuhan. Betul. Ya, Itu ya. tipis banget itu. Nah, Ya. dan nggak bisa dipungkiri juga, kadang kalau pas aku pelayanan nih, aku pribadi ya khususnya ya, nggak Mm, tahu kalau Astin gimana nih. Oke Aku oke. juga terkadang tuh merasa, wih keren nih. Kayak kemarin nih yang worship night, night of worship di gerejaku, itu Mm, kan sama Franky Kuncoro. Nah, Yes, pelayanan yes. bareng sama Franky Kuncoro, wih keren nih gitu kan. Terus jadi kayak oh, seneng gitu, terus jadi kayak eh, apa ya, kayak jadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Padahal ya ya kita sama-sama nyembah gitu kan, sama-sama memuliakan nama Tuhan gitu. Tapi eh, nggak bisa dipungkiri bahwa terkadang aku pun tuh merasa ya itu ya mungkin mencari validasi orang ya gitu. Jadi kayak kayak, wih tadi kamu keren banget loh. Aku tuh kadang merindukan dipuji-puji gitu, Ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Nah itu cara mengatasinya tuh gimana sih Master gitu? Yes, yes. Ya, wah, asik banget sih pertanyaannya. Itu memang risky banget ya. Iya Riskan betul. banget lagi di pelayanan yang di mimbar gitu. Makanya kita tuh perlu cek hati, ngerawat hati kita itu harus Hmm. setiap hari sih. Itu yang saya juga lakuin, serius. Karena nggak ada yang kebal di sini sih. Iya Wah, iya. apalagi, wah, sangat diberkati, so bless, keren, Mm, mm, mantap. mm, mm. Kan? Nah, tapi saya juga selalu diingatkan, ada Pastor Yakob Rihandoko pernah berkata, kalau kamu nggak siap untuk dilupakan, kamu nggak siap untuk melayani. Wow. Artinya, kalau teman-teman ini setelah pelayanan ngejarnya langsung, aku nanti ada orang ngomong apa ke aku ya gitu. Tapi ternyata kalau ketika nggak dia ngomong apa-apa, kita jadi ngerasa, wah berarti pelayananku gagal. Nah itu artinya kita nggak siap untuk melayani. Oh. Gitu. Artinya karena fokusnya ke kita, bukan fokusnya ke Hmm. Solid Gloria, bukan ke Tuhan gitu. Ya ya. Nah makanya kita tuh harus hatinya kita tuh harus aman lebih dahulu, harus Hmm. aman. Jadi kalau selama kita pelayanan, kita carinya tuh supaya kita dapat pujian, supaya dinotis, divalidasi, itu capek. Itu Ya. pengejaran yang Betul banget. melelahkan gitu. Mm-mm. Makanya pelayanan, kita pelayanan itu bukan karena supaya gitu ya, supaya kita nanti dikasihi, supaya kita diterima. Nah, kalau Hmm. pengejarannya itu Ya. sudah motivasinya salah, ya kita akan kecewa kalau nggak dapat semuanya itu. Mm-mm. Tapi kalau Hmm. dasarnya pelayanan itu aku selalu ngingetin diri sendiri bahwa aku ini melayani bukan supaya, tapi karena.
Karena apa? Karena aku sudah dikasihi terlebih dahulu. Aku sudah diterima terlebih dahulu, sudah divalidasi lebih dulu oleh Ya, ya, Kristus. Jadi ya itulah itu yang membuat kita tuh aman gitu. Ya kalau di mention ya puji Tuhan ya kan. ya, 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 Kalau betul, betul. diterima pujian ya puji Tuhan, terima kasih. Tapi enggak pun juga enggak ngejer Ya, gitu. Dia wow. aman. Karena ini kan goalnya apa ya? Goalnya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita cari pengejaran yang salah. Tapi di sini kita sadar bahwa aku tuh sudah diterima, aku sudah dikasih, dan aku mau melayani ini berangkat dari penerimaan Kristus, berangkat dari Wow. kasih Kristus, berangkat dari validasi yang sudah Kristus berikan dalam hidupku. Gitu. Kalau gitu Wow. jadi kita jadi enak gitu. Dan Ya, kalau salah pun gagal gitu, maksudnya tanda kutip nggak maksimal ya nggak apa-apa. Setelah itu kita ya I will do my best lagi ke depan. Kita mau koreksi, kita mau apa ya improvisasi lagi lebih lagi gitu, ya, ya. evaluasi diri. Tapi intinya nggak akan ngedown gitu yang sampai wah aku gagal, aku nggak akan dijadwal lagi, oh nggak dia mention aku lagi, enggak itu pengajaran yang salah. Berarti motivasinya ya untuk aku gitu, Ya. bukan untuk Kristus. Tapi kalau Oh. motivasinya memang untuk Kristus, saya percaya kita punya hati yang aman gitu. Wow. Jadi Betul. aku dulu juga sempat sharing sama salah satu temen partner ini ya Gembala Anak ya, Hmm. yang dulunya partner Gembala Anak. Aku tuh sempat sharing waktu itu. eh aku tuh kalau pelayanan di eh, komunitasku di Ya. teens, youth teens ini, eh kayak mereka ini tidak bisa meresponi praise and worship dengan Ah, antusias gitu, ya, semangat ya. antusias gitu kan. Tadi kan mungkin sempat mention tentang pengejaran-pengejaran yang mungkin kalau ini ke kita ya, tapi Ya. nah waktu itu tuh aku mencari pengejaran bahwa ayo toh kita alami Tuhan bareng-bareng gitu kan. Ya. Kita praise and worship yang benar-benar kayak ibadahnya anak muda gitu, yang benar-benar Hmm. mau lompat-lompat, tepuk tangan, yang nggak jaim-jaim gitu kan. Ya. Tapi eh, jujur kalau di komunitasku yang sekarang ini tuh kayak rasanya kayak berat banget gitu kan. Ya, Nah, ya. dulu sempat mikir bahwa ini karena apa ya? Karena kok kayak gini banget gitu. Terus si partnerku ini, temanku Gembalana ini bilang, eh, kalau kamu nyari feedback dari jemaat atau feedback dari teman-temanmu sendiri ini, ya kamu, ya itu kamu bakal capek, kamu nggak akan bisa on Hmm. fire terus menerus gitu. Tapi kalau yang kamu Ya. cari adalah ya kamu benar-benar nyembah, yang kamu cari Tuhannya, yang kamu cari penyembah, jadi penyembah yang benar ya, kamu nggak bakal capek, kamu bakal on fire terus gitu loh. Yes, yes, Mau, yes, yes. mau sampai kamu mungkin lelah secara fisik pun tuh, tapi hatinya tetap membara buat pengen nyembah gitu. Ya Yes. itu sih. Aku juga Yang punya tips sih sebenarnya kalau di Praise Ya. and Worship tentang itu apa tuh? karena ya memang backgroundnya juga sebelum sebelum jadi pendeta saya juga di Praise and Worship actually gitu ya. Oh iya ya. Jadi seringkali saya sering frustasi juga sama kondisi seperti itu. Kok jemaat nggak antusias ya, nggak semangat ya gitu. Hmm. Tapi kalau lama-lama kita cuma gimana caranya jemaat antusias, lama-lama itu kita jadi malah tukang ice breaker gitu maksudnya. Ayo ke sana, angkat tangan, lompat sana, lompat sini, katakan yes, katakan wow gitu. Lama-lama juga ribut sendiri gitu, capek Ya, ya, sendiri. ya, ya. Nah, saat itu saya baru sadar bahwa kita nggak bisa mengajak seseorang ke tempat yang kita nggak pernah ke sana gitu. Wah, Oh, Jadi saya sadar waktu itu kalau kita rindu mereka mengalami Tuhan, hadirat Tuhan ya sederhananya ya apa yang kamu bangun tiap hari. Jadi setiap hari pergilah wah, ke tempat itu ya, gitu ya. Itu waktu teduh kita, sembah Tuhan, alami Tuhan. Dan setelah itu hari Minggunya ya bawa mereka ke tempat yang kamu sering datang itu tiap hari gitu. wow. Saya percaya di situ mereka akan mengalami sesuatu yang kamu alami dan kita akan ngerti kok. Itu Hmm. nggak bisa digantikan ya dengan apa ya siraman suara simbal gitu nggak bisa dengan yang suara-suara yang minor-minor di Ya, keyboard ya, gitu ya, itu nggak bisa digantikan. Tapi itu sesuatu yang memang kita tahu itu hadirat Tuhan yang kita jumpai tiap hari di tempat yang tidak terlihat, yaitu ya. di tempat pribadi kita. Dan sampai hari Minggu jadilah asyir aja. Nih loh, aku udah Hmm. pernah ke sini nih tiap hari nih. Aku Ya, ajak. Kita nyembahnya juga enak, nggak ngotot. Ketahuan ya kalau cuma persiapannya ya, hari Minggu doang gitu benar, ya. benar. Atau hari Sabtu doang itu pasti ngotot. Kayak, oh aku Ya, sembah Engkau Tuhan gitu. Padahal Senin sampai Sabtu, sampai Jumat nggak ke tempat itu gitu. ya, Jadi ya.
ngotot. Tapi kalau kita tahu tiap hari, kita ngerti kok sense-nya. Oh, Ya, you are here, Lord. Let's worship Him. Wah, itu enak banget. iya, Itu aja sih, betul. simpel itu sih. Ajak ke tempat yang memang kamu setiap hari ke sana. Iya, Mm-mm. the way we prepare juga waktu kita mau ngajak penyembahan itu ya berarti ya Pastor ya. Yes, yes. Ya, Beda ya. loh, beda. Seringkali kalau orang yang selalu ada di tempat itu akan berkata, Yes Lord, you are here. Atau, kamu ngerasain nggak hadirat Tuhan yang begitu kuat. Mesti gitu. Nggak ya, Ya, Tuhan! Gitu. ya, 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 ya. Gitu. Ya, ini tips saja buat Wow. para worship leaders. Wow. Karena kita juga worship leaders nih. Jadi Oh, eh, gitu. iya, Sama kita dong. Gitu. kita worship leaders. Jadi ini bisa jadi tips juga ya buat kita ya. Bahkan Ya, ya aku bukan mau menyombongkan diri tapi Astin pun sendiri juga pernah mengalami lah. mengalami. Maksudnya waktu Mengalami perlu diberi tips itu. Itu. maksudnya bukan yang itu. Bukan yang itu. Banyak, ya, Ya, banyak banget tuh. waktu jadi kalau aku pas WL kamu pas jadi jemaatnya kadang kamu juga Oh iya wah ya. thank you ya kamu bla 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 gitu. Nah aku juga merasa kayak wah aku tuh memang ngelihat si Hastini nih kok sampai nyembahnya tuh sampai bener-bener wah enak banget kayaknya gitu kan sampai Iya. tidak terasa nangis air matanya turun gitu kan. Aku juga ngelihat bahkan kalau aku ngelihat temanku sendiri kayak gitu maksudnya anak-anakku maksudnya jemaat-jemaatnya yang kayak gitu tuh juga rasanya kayak wah beneran Tuhan hadir deh gitu bener-bener Iya, iya, kita iya. nyembah bareng gitu Iya, iya. rasanya tuh dan itu wah enak banget rasanya gitu sih Yes. mantap ya Tin ya. Mantap. Dejavu ya. The khususnya memang Tuhan sudah hadir, tinggal kita yang sense-nya diingatkan kembali, Ya, He's here, gitu. ya. Iya. Udah connect tapi tinggal di tuning lagi supaya lebih Yes, halus gitu exactly. Di ya awareness lagi, ya disadarin bahwa Oke. betul dia Oke, ada ini loh. ada hubungannya nih. Nah, selanjutnya kita ada hubungan tentang itu juga ya. apa tuh Tentang kalau misalnya nih, aku kok juga nggak ketawa sih takut. kok jadi Ketawa takut dulu dia. apa tuh Relate banget soalnya. wih apa nih Maksudnya tuh obrolan kita tuh relate gitu oh loh. gitu Ini ya sih. oh, iya. Nah, jadi ada hubungannya nih Pastor kayak kalau misalnya kita pelayanan tapi di posisi kita tuh sebenarnya artinya tuh masih kayak ada struggling atau ada yang nggak beres, ada masalah yang belum selesai. Itu kan Mhm. artinya ada kalau menurut menurut aku mungkin ada yang emang bisa menyembah yang bener-bener yang kayak emang lagi struggling makanya nyembahnya kenceng atau malah jadi nggak fokus untuk nyembahnya. Nah, itu Ya. gimana Iya, Pastor? Tipsnya juga mungkin ya. iya, iya. Ya memang apalagi di present worship apa teman-teman yang pelayanan ya memang masalah yang paling riskan itu masalah hati sih. Benar. Betul. Ya. Memang di sini sih ya saya encourage teman-teman semuanya. Kan firman Tuhan kan ngomong gini, Amsal 4 ayat 23, tapi terjemahan firman Allah yang hidup tuh jagalah, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Wah, itu powerful sekali. Wow. Segala sesuatu. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman semuanya itu kelihatan salah. Dari latihan kayaknya salah-salah semua, singernya salah semua, atau pokoknya kelihatannya tuh semua atmosfernya nggak enak, tuh semuanya salah Hmm. semua. Ya, ya. Nah, plot twist-nya adalah kalau semua terlihat salah, jangan-jangan hatimu sendiri yang sedang bermasalah. Mm. Wow. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi seringkali kita sering nyalain, wah ini nggak enak nih VW-nya, nggak ngangkat nih, tim musiknya nggak sehati, nggak sefrekuensi. Jangan-jangan hati kita sendiri yang sedang bermasalah. Gitu. Hmm. Karena kalau orang yang menjaga hatinya itu pasti bisa lihat kebaikan Tuhan. Di kondisi Yes. yang nggak baik saja. Tetap bisa Yes. lihat, bisa Betul. ngerasain. Nah, makanya sih ada tips yang sederhana sih teman-teman. Hmm. Sederhananya gini, yuk kita beresin hati kita dulu. Gitu. Hmm. Bereskan hati sebelum membereskan masalah yang ada. Hmm. Lalu bereskan hati di tengah masalah yang belum beres-beres. Wah. Dan bereskan hati supaya perlahan masalahmu itu beres. Jadi makanya fokusnya adalah bereskan hati. Karena ya teman-teman kalau hati kita nggak beres, lama-lama tuh hidup kita juga jadi nggak beres. Ya, Terus betul. cara pandang kita jadi nggak beres. Betul, betul. Nah, terus selanjutnya yang masalah-masalah yang simple gitu ya di dalam present worship atau di pelayanan itu jadi berlarut-larut. Jadinya jadi masalah yang pelik, ruwet Hmm. gitu. Terus hal yang seharusnya gampang dimengerti, kita jadi salah ngerti terus. Jadinya jadi baper gitu, salah ngerti terus Ya, gitu. ya, ya. Nah, Betul, betul. biasanya buka pengertian, sekarang jadi bawa perasaan terus gitu. Nah, itu Ya, bahaya, ya. itu melelahkan. Makanya Mm-mm. kalau saya dalam kondisi seperti itu, saya selalu, oke ini aku bukan
bukan cepet-cepet reaktif gitu ya. Wah ini kok Hmm. nggak beres semua ini gini-gini. Saya biasanya saya minta waktu, terus saya ambil waktu tenang dan saya bilang Tuhan, aku mau beresin hatiku dulu Tuhan, ada apa ini di sini. Dan setelah itu ya, saya percaya di situ ada tuntunan Roh Kudus karena memang badai terbesar tuh bukan masalah kita di luar gitu. Badai terbesar itu ya di dalam hati kita. Di sini Ya, tuh wah, berkecamuk gitu. ya, Tapi ya. saya percaya ketika di sini tuh kita minta Tuhan, kayak Daud ngomong, tenanglah hai jiwaku, mengapa kau gelisah hatiku, begitu. Hmm. Tenanglah, berharaplah kepada Tuhan. Nah, itu yang selalu saya katakan, Pak. Jangan gelisah hatiku, tenang, berharap sama Tuhan, tenang, calm. Nah, ketika saya di sini lega, saya ngalami hati yang ya sudah dipulihkan gitu ya, dilegakan di dalam hadirat Tuhan ya. Saya ngadepi masalah yang sama, sikap saya beda, cara saya beda, respon saya beda. Dan ternyata, loh, ini dulu masalah ya? Iya, sekarang nggak jadi masalah ya gitu. Oh, ya, ya, ya. Nah, itu yang. Jadi sekali lagi kalau semuanya kelihatan salah, jangan salahnya di luar. Di sini yang harus diberesin. Karena jangan-jangan hati kita yang sedang bermasalah. Wow. Iya. Itu kalau misal gini Basar, kalau misal nih kita benar-benar lagi pas di jadwal nih, Hamin Mm-mm. satu banget atau bahkan mungkin Hamin 1 jam 2 jam deh kita hatinya masih belum beres nih. Mm-mm. Itu apa yang harus kita lakukan gitu? Maksudnya kayak udah berusaha untuk eh Menenangkan ya diri. menenangkan diri, tapi Mm. rasanya kayak masih ganjel banget gitu. Ya, ya, memang pada akhirnya itu bukan kekuatan kita sih. Pada akhirnya itu kesetiaan Kristus saja dalam hidup kita. Wah. Jadi ketika kita melayani ya, kalau pada akhirnya waktu hati kita tuh lagi, wah sebenarnya lagi berkecamuk, tiba-tiba kita pelayanan, something happen, luar biasa terjadi, itu bukan karena kita. Itu karena kesetiaan Kristus saja. Ya, Itu ya. menandakan ya bahwa kita ini memang manusia yang fragile gitu. Tapi ya Tuhan tahu kok hati kita. Dia tahu Hmm. ketika kita, Tuhan aku pengen pulih, Tuhan ini tolong Tuhan, kok masih badai di hatiku. Itu Tuhan tahu. Hmm, hmm, hmm. Yang penting kita juga nggak keras kepala gitu ya, pokoknya wah nekat atau gimana enggak. Tapi Tuhan tahu kok kelemahan kita. Di tengah keterbatasan kita, Dia akan menyatakan ketidakterbatasannya. Jadi nggak apa-apa, Wah. tetap Tuhan tolong mampukan aku karena ini bukan kekuatanku, ini karena kesetiaanmu Kristus gitu. Itu cukup sih. Wow. Wow, keren banget. Iya sih, kadang ada 2 tipe orang biasanya kan. Iya, Ada yang kalau lagi punya masalah itu struggling. malah maksudnya kayak lebih mau menanggalkan, mau menyerahkan semuanya, jadi penyembahannya itu jadi lebih lepas gitu. Tapi ada juga yang malah kayak penyembahannya jadi nggak enak, ada yang Iya, eh, apa ya pelayanannya jadi kurang memberkati gitu-gitu kan. Kayak iya, iya, kan, betul, kan betul. terkadang waktu kita jadi jemaat pun tuh juga kerasa gitu. Ini orang kenapa ya kok kayaknya kurang ya gitu ya. Kamu lagi Curhat ada kali apa? malah ya. Dia curhat di mimbar gitu. Iya, iya, Tuhan taunya mau sudah di gimana? mimbar. Gitu. Iya, makanya itu jadi ini sih sebuah biasanya kalau aku kenal sama orangnya, aku tanya, kamu kok tumben toh nggak kayak biasanya gitu. Mm-mm. Kamu Ya, kok bla 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 bla, terus tak ajak ngobrol gitu. Kamu lagi ada masalah apa? Kok Mm-mm. kayaknya eh, kamu kurang oke nih gitu. Gitu, biasanya sih gitu. yes, it's Nah, good, it's good. Mm-mm. Kita perlu nah, masukan yang membangun juga gitu. nah itu Iya, betul, 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 betul. betul, betul. Aku termasuk yang pernah digituin sih juga sih sama temenku. Iya. Oh iya toh. Iya, Siapa sama sih temanmu temenku. itu? Apa dengan temanku kamu ya? Kebetulan, aduh, Iya. Iya yang dia yang sempet sempet tak kasih pernah gitu masukan. ya Iya. emang ternyata ya itu dan jadi apa ya Pastor jadi kayak wah ternyata ngaruh juga gitu ternyata maksudnya dari apa kelihatan padahal Fahri cuman nanya gitu kamu lagi kenapa itu udah nangis aku Iya. padahal Iya, itu iya. cuma Langsung, nanya langsung mengalir air mata. Loh, lalu kayak itu kan firman Tuhan tadi kan ngomong kan, apa iya hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu lah itu. Iya. iya iya benar Itu. termasuk itu pelayanan itu jadi cuma ditanyain kamu ada masalah apa terus dah waduh, jadi kayak apa ya? Lebih ke ini jujur kayak jadi merasa bersalah gitu loh sama Tuhan sebenarnya kayak aduh Tuhan kok ya aku berani sebenarnya ya kok ya berani tugas tapi ya masa gimana gitu loh malah sebenarnya lebih senang untuk mulai apa pelayanan biar lebih dekat tapi ternyata tuh ya bener kayak ternyata kelihatan berdampak sama pembawaannya juga gitu Mm-mm. ya untungnya sih Kepala ya yang bilang bukan orang lain itu juga aduh Iya. gimana nih Ya, itu makanya
dengan mungkin karena udah dekat jadi ngobrolnya lebih enak. Bukan terus tiba-tiba ada orang lain yang nyeletuk, kok kamu tadi aneh banget tuh pas bla 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 bla. Nah, Iya, iya, itu iya. kan untungnya nggak kayak gitu ya. Mm. Iya, Dan iya, cara iya. penyampaiannya pun tuh juga harus tepat untuk memberikan masukan. Jadi Iya, buat bener-bener. yang tugas tuh biar nggak sampai sakit hati gitu Iya, kan. Nah, betul. ini nyambung juga tentang gimana cara kita diproses, hati kita diproses gitu loh. Wes, bridgingnya mantap banget ya. Mantap banget. Iya, itu bener Prester. Kalau artinya tuh diproses. Selain itu juga mungkin kayak apa ya, perasaannya kayak dipontang-panting gitu loh, Prester ya. Ya, Iya, kadang iya. kan kita waktu Bolak-balik. pelayanan bahkan nggak cuma di pelayanan aja ya, di kehidupan sehari-hari kita pun kan juga pasti ada aja orang yang nggak suka atau ada aja orang yang mungkin mengkritik, ngasih masukan, yang Eh, mungkin kurang oke sama karakter kita atau kurang mm-mm. oke sama sifat kita, sama yang kita lakukan gitu kan. Iya, Nah, gimana kita cara meresponi atau bisa mengikuti proses itu gitu. Mungkin iya, dari iya. yang kehidupan sehari-hari dulu ya, baru nanti masuk ke pelayanan gitu. Betul, betul, betul. Bagus banget sih pertanyaannya. Jadi eh, ini penting karena secara nggak sadar kalau kita tuh dapat kritikan, dapat masukan tuh rasanya pengennya tuh cepet-cepet pengen defend gitu, offended Ya, gitu, rasanya betul betul. pengen bela diri. Kamu nggak ngerti yang aku alami gitu kan. Mm-mm. Iya, iya, iya. Nah, Mm-mm. awalnya tuh saya orangnya modelnya seperti itu. Jadi kalau Hmm, dapat masukan bantah, masukan bantah. Tapi di situ makanya Tuhan proses hati saya banget. Sampai hmm, satu titik ketika saya jadi pemimpin, salah satunya di Unlimited Fire. ya, Satu kali itu kita pernah eh, saya akan diutus ke Kenya waktu itu untuk ketemu di namanya Mennonite World Conference. Saya hmm, ketemu dengan para pemimpin-pemimpin dari belahan dunia dan saya diminta untuk presentasi tentang pergerakan anak muda Unlimited Fire. Nah, saya ingat waktu itu saya harus bikin proposal presentasi gitu. Saya buat hmm, dengan sepenuh hati kan gitu. Lembur-lembur lagi gitu kan. ya, Nah, akhirnya saya ketemu dengan seseorang. Seseorang. Terus saya liatin itu proposal saya bilang, coba lihat dong ini proposalnya bagus nggak atau gimana gitu. Ya saya sih kan membuatnya udah sepenuh hati ya. Saya kan hmm, pengennya Mm-mm. juga, wah luar biasa, keren gitu. Ya dia cuma Mm-mm. lihat gitu. Terus dia bilang, kok boleh jujur atau enggak? Loh, masa bohong ya jujur lah gitu. Dia bilang, jelek, dia bilang gitu. Waduh. wah, satu kata Kan tapi kaget banget saya ya. gitu. Jelek dia bilang gitu. Dan itu orang lebih muda dari saya loh gitu. Dia Waduh. bilang, ya ampun, ya Eh, ngomong nggak ada sandwich-sandwichnya gitu ya. Pujian, sen- masukan atau pujian lagi gitu. Eh, Langsung udah jelek. Nah di situ saya mulai, udah kurang tidur, capek gitu kan. Bikin sendiri lagi gitu. Nah saya udah mm-mm. bayang, kayak, lain kali aku nggak akan mau tanya lagi sama kamu gitu kan. Ya, ya, Tapi ya, ya. tiba-tiba Roh Kudus berkata lembut. Nah itu proses dia bilang. Kamu Wah, mau menyerah atau kamu mengambil respon yang benar. Aku mau didik hatimu gitu. Oh, saya ingat waktu itu dan saya menghela nafas. Saya langsung bilang ke orang itu, oke, kalau menurutmu ini jelek, yang bagus itu kayak apa? Saya mau tulis di note saya dan saya akan perbaiki. Dia Mm-mm. wah, bilang, oke, bagus. Gini kok, yang bagus tuh gini, 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 gini. Ada 5 hal gitu. Nah, setelah saya dengar itu saya bilang, terima kasih ya buat masukanmu. Dan benar, akhirnya saya perbaiki malamnya, saya perbaiki semuanya itu dengan apa yang dia bilang. Setelah itu saya cetak. Dan beberapa waktu kemudian saya ke Kenya. Sampai di Kenya, saya bagiin itu, tiba-tiba ketika orang-orang tuh lihat lihat presentasi saya, dia bilang, this is excellent, this is amazing. Dia bilang, Oh. bagus banget. Dan saya kaget. wow. Dan ketika saya liatin lagi dan saya bandingin dengan punya saya, oh ya memang punya saya jelek ya gitu. Tapi kenapa saya merasa itu offended? Ya karena itu mungkin saya waktu itu cepet-cepet pengen membela diri, pengen defend, ego saya tinggi. Tapi Mm-mm. ternyata Roh Kudus mengingatkan saya memang, ternyata memang kita tuh butuh hati yang mau terbuka untuk terima masukan, untuk Hmm, diproses, dibentuk. Karena pada akhirnya benefitnya untuk kita sendiri. Kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. ya, ya, ya. Untung Mm-mm. saya dengar orang itu. Kalau saya nggak dengar, saya tetap dengan punya saya, ya saya jadi bahan tertawaan mungkin di Kenya gitu Ya, ya. ya, ya, Tapi ya. puji Benar. Tuhan Mm-mm. ketika saya dengar itu, dan saya mau, dan puji Tuhan Roh Kudus yang memampukan dan it's happen gitu. Jadi ya Wow. proses itu selalu membuat diri kita menjadi lebih baik. Makanya Mm-mm. Wah. jangan banyak protes. Ketika Wes. kita Waduh. protes, nggak ada progres gitu. Wah. Betul, betul, betul.
Jangan Untuk banyak di proses waktu, jangan untuk banyak protes protes. waktu diproses. Nanti Tuh, jadi progres. ini ada progres, wes. Masuk tato dari ini. Tuh. Hmm. Dan apa ya? Dengan adanya proses ini kan biasanya yang diproses tuh nggak cuma hati tapi karakter juga ya. Nah, terkadang kan orang tuh punya banyak karakter nih. Ya, Ada yang dominan, ada yang kamu kan anak psikologi iya ya. Ada betul yang kacau. dominan, ada yang intim, ada yang stabil, ada yang cermat gitu kan. Eh, Dan karakter orang ini kan beda-beda. mm, mm, mm. Gimana sih caranya kita supaya bisa mengikuti atau mungkin bisa berproses bareng-bareng nih, bareng-bareng sama teman-teman kita yang mungkin beda-beda Beda karakter. karakternya, tapi kita punya tujuan yang sama ya, buat memuliakan Tuhan gitu kan. Mungkin di pelayanan gitu ya, gitu. Wow, it's good, it's good. Nah, apalagi kalau kita ngomongin karakter ya ini. Ya. Ini penting banget ya. Ya, Penting banget buat kita semua karena seringkali kita miss di sini. Hmm. Kalau teman-teman lihat ya, ada seorang yang potensinya besar, talentanya luar biasa, mm, mm. tapi hidupnya nggak maksimal. Hidupnya nggak jadi dampak yang besar. Berarti masalah terbesarnya itu di karakter orang itu. Wow. Ya. Gitu. Itu aja gitu. Jadi talent is not enough gitu ya. Karisma is not Hmm. enough. Potensi is not enough. Tapi kalau seorang yang punya potensi kayak gitu besar tapi nggak bisa jadi dampak yang besar, masalah terbesarnya di karakter orang tersebut. Gitu. Wow. Ya, ya, ya. Sederhananya gini. Orang kalau direkrut di pelayanan, di Mm, mm. pekerjaan, di dalam banyak hal, direkrut itu karena apa sih? Kemampuannya, ya kan? Ya, betul. Skill-nya. Tapi akhirnya orang itu dipecat, diberhentikan. Itu masalahnya apa sih? Biasanya karakternya loh. Hmm. Tuh. Ya, betul sih. Kalau ada orang bilang, kok kamu udah nggak pelayanan bareng lagi? Biasanya ya karakternya bermasalah. Kok kamu Ya. sudah nggak kerja di sana lagi? Karakternya nggak benar. Loh kok Mm, kamu mm. sudah putus? Nih pacaran nih ya, kamu udah putus. Mm, mm, Karakternya mm. nggak sehat. Ya kan masalahnya di Ya, ya. karakter. Mm, Itu. mm. Wow. Makanya kalau dalam dunia kehidupan pelayanan kita dan segala hal ya, saya selalu ingetin bahwa Tuhan itu lebih tertarik pada karakter kita, kebesaran Mm. hati kita yang mau diproses, yang mau dibentuk daripada besarnya skill kita, pelayanan kita. Karena itu yang lain bisa mengikuti. God is more interested in the size of your heart and your character than the size of your ministry. Jadi Wow. kalau di dalam pelayanan bersama, yaitu besi menajamkan besi. Nah, di sini kita perlu mengasah karakter kita. Wow, itu apalagi nggak cuma pelayanan ya. Kalau saya di project Mm, mm, recording mm. contohnya, itu dengan kepala yang berbeda-beda, nulis lagu bareng, aransemen musik, itu semua tuh gesekan karakter semua sih pasti gitu. Tapi ya di situ itu baik, it's good for us gitu. Coba teman-teman kan seringkali kan pernah nyanyi apa ya, yang kiranya engkau memberkati Ya, aku ya. berlimpah Mm. dan memperbesar daerahku. Nyanyi mah gampang. Coba kalau mau diperbesar daerah kita, diperbesar itu diperbesar hati kita. Yang namanya diperbesar itu harus dibongkar. Nggak mungkin Betul. diperbesar itu Ya, tempatnya sama diapa-apain. Pasti yang namanya diperbesar itu dibongkar. Nah, dibongkar Mm. itu dibongkar ya. Ya, itu nggak. betul. Betul, betul. Kita perlu digesek ini, digesek itu, digesek ini. Nah, teman-teman, masalahnya seringkali kita ini kalau Gen Z gitu kan sering dibilang, nggak tahanan dengan pressure, tapi dalam Ya. nama Yesus bilang nggak lah ya gitu ya. Tapi kadang-kadang memang saya sering lihat seperti itu. Seringkali, apa pelayanan bareng gesekan, udahlah aku keluar aja, emang nggak ada pelayanan yang lain gitu kan. Nah, Mm, teman-teman, mm. selama hati kita, karakter kita belum beres, kita boleh keluar kemanapun, kita boleh pindah kemanapun, ke gereja manapun, ke jenis pelayanan apapun, tapi satu titik nanti kita akan ketemu masalah yang sama. Pengujinya aja yang beda-beda. Waduh. Gitu. Wow. Karena Wow. apa? Nggak beres bukan di luar, yang nggak beres di karakter kita. Ya, ya. Makanya Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita terlebih dahulu sebelum dia bekerja melalui kehidupan kita. Ya, Mm, ya, ya. mm, mm, mm. Bukan Jadi berarti ya, bukan berarti yes. talenta itu nggak penting ya, tapi memang karakter ini yang memang lebih menonjol gitu. Ya, yang talenta penting, tapi tentu Hmm. yang lebih penting dari itu adalah karakter yang bisa bikin kita Ya. sustain gitu. Iya. Mm. Wow. Oke, kalau misalnya kita meresponi karakter untuk teman-teman yang berbeda-beda itu gimana Pak? Maksudnya kan kalau misalnya kita di komunitas atau di pelayanan bersama-sama kan masa
ada satu teman yang karakternya suka marah-marah bla 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 bla, udah Kak, Ya, keluar aja. Masa kita langsung ya sudah keluar kayak gitu kan nggak mungkin ya Pastor ya. Iya, Kita iya, masih iya. tetap mau berusaha mempertahankan gitu. Nah, beda beda kepala beda pendapat. beda, Ya. beda karakter juga dong Ya, otomatis. Nah, kayak betul. gitu. Terus gimana cara kita menyikapi mungkin kalau misalnya karakternya pasti berbeda mungkin atau ada yang berkebalikan banget kayak gitu. Nah, Ya. itu gimana kalau dari POV kita untuk meresponi teman-teman yang seperti itu? Nah, bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau kita ini sudah jadi tim pelayanan gitu ya, atau teamwork, Mm-mm. kita harus mengasihi orangnya melebihi talentanya. Itu Wow. harus kasih Ya. orangnya. Ketika kita kasih orangnya, artinya ketika ada gesekan karakter, di situ kita nggak cepet-cepet langsung, kayaknya aku nggak mau kerja sama dia lagi deh. Enggak. Tapi justru di situ kita coba deep talk sama dia. Kita membangun relationship more than a ministry gitu. Wow. Membangun hubungan. Makanya kalau saya sama teman-teman baik di pelayanan di gereja lokal, di Unlimited Fire ya, kita udah bukan kayak rekan pelayanan, tapi kita kayak keluarga Mm, mm, gitu. mm, mm. Hanya dengan kedekatan itulah kita bisa ketika ada perbedaan karakter, kita bisa saling menegur Ya. gitu. Kalau nggak ada hubungan, kita menegur ya itu jadinya ya bukan besi menajamkan besi, perpecahan jadinya gitu. Ya, Nah, ya, ya ya, ya betul betul, betul. betul, betul. Iya, tapi kita bangun hubungan itu juga butuh waktu juga gitu. Ya Hmm. kita hadir eh, mereka di saat waktu gunung kehidupan mereka, kita juga Hmm. hadir di waktu lembah kehidupan mereka gitu kan. Ya, ya, Mm, ya, Ya mm, mm. betul, itulah betul. relationship itu terjadi ketika mereka lagi happy, ulang tahun, lagi ada hal yang apa namanya perlu dirayakan, let's celebrate together. Tapi ketika Ya, ada hal yang memang perlu dibicarakan bersama ya kita bisa saling sharing satu sama yang lain dengan ya. kasih bisa dirasakan. Saya pernah ditegur orang dalam banget gitu maksudnya sama teman saya. Tapi saya nggak ngerasain kepahitan. Kenapa? Karena saya ngerasain orang ini mengasihi saya. Dia Hmm. menegur saya supaya dia tuh pengen yang terbaik dari saya itu keluar gitu. Ya, Jadi betul, kasih itu bisa dirasakan walaupun lewat teguran. Tapi betul. kuncinya ya bangun relationship terlebih dahulu. Ya, Gitu. Mm. betul. Justin tersakiti nggak waktu kemarin kasih masukan? Oh, enggak, aman, aman, aman. Aman ya? Mungkin karena itu juga kali ya, karena sebelumnya juga pernah ditegur, terus jadi sakit hati, terus jadi kayak, jadi lihat Karena orangnya tuh sebel gitu. ya nggak deket kan. Iya, karena nggak dekat, terus Bahkan kayak, itu waktu pada saat itu malah dia pemimpin kita ya. padahal nggak kok. Connect loh aku loh. Tahu loh. Aduh susah ya kalau ngobrol sama circle gini nih, waduh jadi ketahuan semua. Ya kayak gitu sih, mungkin pernah juga sakit hati mungkin ya itu karena nggak ada yang hubungan yang dekat walaupun mungkin beliau ini ya benar lebih tua bahkan seorang pemimpin tapi caranya ngomong kayak aduh kok nggak terima ya hati ini kok ya tapi ya udahlah kayak Asbun. gitu. Kalau apa anak zaman sekarang Asbun. bilangnya asbun, Mm-mm, asal bunyi. asal bunyi kayak gitu tuh. Ya kayak gitu Pastor terus ya mungkin karena Kofel udah deket juga caranya ngobrolnya juga enak nggak yang langsung di apa sih di tempat bersama dilihat orang banyak orang kayak gitu. Oh iya, iya, itu benar. Nah itu. Itu satu habit yang saya juga sebagai pemimpin lakukan adalah pujilah di depan banyak orang, tapi tegurlah empat mata. Gitu. Mm, 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 mm. Jadi itu penting sih. Makanya kalau saya waktu selesai khotbah atau mau naik khotbah gitu kan, saya biasakan diri, saya selalu bilang, terima kasih tim Praise and Worship, you guys Hmm. amazing. Itu saya Ya. biasakan, karena pujilah di depan banyak orang. Tapi Ya, kok saya lihat ketika waktu itu ada beberapa masukan yang saya tegur itu kepada yang bersangkutan aja gitu, dengan hmm. kasih. Ya, ya. Betul, betul. Ya Wow. itu juga nggak gampang ya. Karena aku juga pernah mengalami mesti kayak ada orang yang menegur, bukan bukan aku dan bukan aku yang ditegur, bukan aku yang menegur, tapi ada orang yang menegur orang lain di depan banyak orang tuh kayak aduh kacau nih. Gimana ya? Tapi akhirnya ya eh tajak ngobrol juga, tata orangnya juga memahami, terus ya cari jalan tengahnya kayak gitu-gitu sih Pastor Ya. paling ya. Iya. Untungnya Ya, orangnya bisa mulai dari memahami. kita lah, yang muda-muda untuk punya value yang benar ya, Ya, gitu. Betul. betul, betul. Wow. Nah, It's not about what you have, what what you do with what you have. Wait. which Waduh, Ngomong apa bijak sih? sekali, Feral. Ngomong apa benar, sih? benar, benar. Nah mungkin karena kayak latihan karakter-karakter orang-orang dan mungkin kita di proses karakternya di proses hatinya itu mungkin juga
apa ya, diproses atau dikikis tentang kedewasaan dalam rohaninya. Wih, Wes. Exactly. gitu. Ya. Itu berarti 3 ini satu paket ya, Pastor ya? Betul. Dari Proses memproses hati, hati, memproses karakter, juga Mhm. akhirnya bisa membuahkan kedewasaan rohani. betul. Ya, ya, Nah, untuk ya. mungkin dari pendapat Pastor Pastor Arnold sendiri tentang kedewasaan rohani dalam mungkin pelayanan atau bahkan bisa berpengaruh di luar pelayanan itu seperti apa, Pastor? Apakah Ya. ada tolak ukurnya gitu? Mm-mm. Oke, tolak ukurnya ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Oke. Mm-mm. Jadi waktu itu anak saya tuh Caleb tuh usia 4 tahun kalau nggak salah, itu dia pengen ke Legoland, itu di Malaysia, Oh, Legoland. Mm-mm. Ya saya seneng aja lah gitu. Kebetulan waktu itu saya ada konferensi, jadi saya sekalian ajak anak saya. ya. Dan bener dia happy banget. Saya setelah konferensi itu saya antar ke Legoland, dia happy banget, dia bilang wah excited loh Legoland gitu. Mm-mm. Tapi ternyata di situ tuh dia pengen naik permainan gitu tuh antrinya ya ampun gitu ya. Paling naiknya juga paling 1 menit apa 2 menit gitu kan, tapi Ya, antrinya ya. sejam sendiri gitu. Setengah jam. Panas banget. Dan waktu Ya. itu haus banget. Nah, di kondisi itu si Caleb itu kan umur 4 tahun, dia bilang gini, Dedi haus gitu. Mm. Hmm. Dedi panas, Dedi capek, Dedi pusing gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. menurut teman-teman si Caleb ini lebay apa enggak? Gitu. Enggak. Enggak. Ya kan? Memang Bener ya? reaksinya. Ya. Ya. Teman-teman, saya mau bilang apa yang Caleb rasain, itu yang saya rasain. Panas, bener panasnya, wah panas banget. Haus, bener kami nggak bawa minum, lupa lagi gitu. Terus capek berdiri nunggu sejam gitu kan. Ya, Dan ya. pusing-pusing kena sinar matahari itu panas, Mm-mm. pusing. Tapi kok saya nggak komplain kayak Caleb, Hmm. karena saya dewasa. Wow. Ya, ya. Ya itulah perbedaannya, simpelnya. Ya memang apa yang dirasakan Caleb ya itu yang terjadi. Tapi orang yang dewasa itu nggak mudah komplain. Orang Hmm. dewasa itu bisa menghandle hatinya. Ya, Gitu. betul. Dia tahu. Kalau saya menghandle hati saya gimana? Panas. Tapi kan saya nggak tiap hari ke Malaysia, ya kan? Ya, Mm-mm. betul. Itu yang kedua. Haus. Ya nanti setelah nanti naik permainannya saya cari minuman yang seger-seger kan selesai masalahnya gitu. Capek. Mm-mm. Ya, ini kan menyenangkan hati anak gitu. Anak happy, saya juga happy gitu. Dan yang Ya, ya. keempat, pusing ya. Nanti setelah itu kan saya istirahat juga nanti sembuh. Jadi Hmm. itulah perbedaannya. Kalau kita banyak komplain, ya jangan-jangan menunjukkan bahwa kita ini belum dewasa secara karakter. Ya. Gitu. Tapi orang yang bisa menghandle di kondisi yang memang nggak enak, tapi tetap bisa lihat something yang baik di situ, kebaikan Tuhan di situ, ya itu orang yang dewasa. Jadi itu aja. Kalau kita ketemu sama orang yang komplain terus, sehebat apapun skillnya, kelihatan bahwa dia karakternya belum dewasa. Wah. Gitu. Itu parameternya. Langsung. Wow. Keren nih. Ini Iya. speechless ya, Tin ya? Langsung wah, Speechless. bareng lagi. Iya. Bener-bener. Bener langsung wah. Bener-bener bener ini. Bener-bener. Tapi sebenarnya walaupun kita gimana ya, mesti kita mengalami hal-hal seperti itu kan mesti sering ya, Pastor. Bukan cuman Ya, panasan di Legoland, tapi kan di luar itu kan juga pasti kayak pernah mengalami masalah-masalah gitu. Tapi itu sebenarnya kita exactly. boleh kayak apa ya, istilahnya kayak sambat gitu gak sih, Pastor? Atau malah dengan seperti itu kita tuh malah terlihat, oh kamu tuh yang berarti belum dewasa atau seperti apa kayak gitu, Pastor, menurut Pastor? Ya. Jadi pertanyaannya kita gimana? Sorry. Kita kayak sebenarnya tuh boleh nggak sih kalau misal kita ada permasalahan kayak gitu tuh kayak sambat, istilahnya kayak Lalu. Oh sambat boleh, banget boleh, boleh, boleh. kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman, maksudnya juga bukan apa ya denial gitu ya, bukan ya Mm-mm. sekedar yang oh enggak kok nggak apa-apa kok, tapi disimpan di hati gitu. Hmm. Nah Nah, itu masalah, itu jadi itu juga sakit masalah hati. tuh. Tapi orang yang dewasa itu orang itu tahu memanage gitu loh, manage gitu. Jadi memang Hmm. ketika memang ada yang harus dikomplain, tapi dia tahu menyampaikannya itu nggak harus dengan marah-marah, nyampainya itu nggak harus dengan emosi yang gimana Mm-mm. gimana meledak-ledak sampai gimana, tapi orang itu tahu gitu. Timing yang tepat untuk menyampaikannya itu butuh yang namanya kedewasaan gitu. Mm-mm. Jadi orang yang dewasa itu bisa menyaring, punya filter di hati. Kuncinya itu aja sih, filter di hati. Apa Hmm. yang harus disampaikan. Bahkan eh, ketika saya mau tulis sesuatu, ketika saya mau nyampein sesuatu, itu secara tidak sadar itu ada hal yang mengingatkan saya. Saya percaya itu Roh Kudus gini.
apa yang aku sampaikan itu membangun hidup seseorang? Apakah aku yang sampaikan ini nanti dampaknya apa, damage-nya gimana? Apakah ini baik untuk sehingga hidup orang lain naik? Nah, itu selalu saya pikirin. Istri saya yang paling tahu. Kok Anton tuh kalau ngomong kok dipikir terus ya gitu ya. Ya bukan sekedar mikir banget, tapi karena saya pengen supaya apa yang keluar ini memang eh, berdampak gitu. Ada sesuatu yang bisa baik untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman. Itu maksudnya bolehnya itu bukan boleh marah-marah, boleh komplain gitu enggak. Tapi maksudnya it's okay, ada waktunya memang untuk kita menyampaikan keluh kesah kita, tapi dengan koridor yang tepat. Nah, itu penting. Jangan emosi, jangan meledak-ledak, tapi juga jangan denial. Oh, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, lama-lama disimpan di hati terus, kepahitan entah meledak, keluar, atau sakit. Itu aja sih. Gitu. Wah, itu Wah, sih. keren banget. Apa padahal Iya, tapi udah dipendam gimana di hati. dipendam dendam terus wah kacau. Iya. Tiba keluar tiba-tiba Wah, jauh. udah nanti kemana-mana. Panjang ini jam 8 ini. Iya ini. Nggak kerasa udah sampai jam 6 teman-teman ya. Iya, Users nggak itu bisa. semuanya Sekali ya, Cepat Bro. sekali. kali. Tapi sebelum kita akhiri, kita seperti biasa, aku mau minta pesan dari Pastor Anton buat users semuanya yang lagi dengerin. Silakan, Pastor. Ya, ya, pesan saya sih, teman-teman kalau ingin berjalan jauh dalam kehidupan ini, baik dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan, itu kuncinya adalah besar hati, murah Yes. hati, dan hati yang mau diproses. Itu aja sih. Jadi Wow. pilihan di tangan kita. Ya, tapi saya percaya teman-teman bisa milih keputusan yang benar. Dan sekali lagi, hidup ini bukan tentang seberapa kuatnya kita dalam menghadapi kehidupan, tapi Ya. semua tentang kesetiaan Yesus yang nggak pernah nyerah untuk membawa Wow. kita terus naik dan bukan turun. Gitu. Wah, wah, dalam sekali. Mantep banget nih. Udah kita Relate speechless. Nggak selalu. bisa, ya. Oke, kalau gitu terima kasih Thank you, Master. Yes. atas sharing-sharing dan tips-tips yang luar biasa Iya, banget. betul. Terima kasih Keren banyak. banget. Kita Terus berproses, masih terus berproses. yes, kita Siap. berproses sama-sama ya. Betul. Terima kasih buat sharing-sharingnya, buat pengalaman yang udah dikasih, buat insight-insight yang baru buat kita juga, tips-tipsnya Thank tadi. you. Semoga kita bisa menerapkan di segala lini ya, nggak cuma di pelayanan aja, tapi di kehidupan, di pekerjaan, di Betul. perkuliahan, semuanya deh. Semuanya lingkungan-lingkungan kita. Gitu. Kita Gitu. juga mau pamit ya, users semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa dengerin terus DTS, di Talk Session, setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku, Estin. Sama Farel, kami pamit. Bye. Bye-bye. Thank Thank you. you. Ada kalanya kita Wah, thank you, Pastor. Thank you, Hestin. Thank you, Farel. Seru banget. Nggak Wah, sadar seru banget. jam 6 Iya, ya. nggak sadar Kayaknya ya. bagusan aja ya. Padahal yang diomongin banyak banget loh, tapi kayak nggak kerasa. Oke, it's good, it's good. Senang, senang, senang. Seru, seru, seru. Thank you ya. Ya, God kita bless. mau foto dulu nggak, Pastor? Oh, boleh, 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 boleh. Kita foto dulu ya, tapi pakai HP aja nggak apa-apa ya, Pastor. Oke, boleh, boleh. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you, Thank Pastor. you ya. God bless. Thank you, Yuk, yuk. bye.